Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dio Hermawan Susanto dari kelas RPL Teknika 1A Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester manajemen perawatan dan perbaikan permesinan kapal oleh Bapak dosen Dr. Andri Yulianto MT. Baik, untuk tugas berikut saya ambil dari topik nomor 8, yaitu analisis pengaruh kualitas suku cadang terhadap keandalan sistem permesinan pada kapal tentunya. Kemudian latar belakang dari sistem permesinan sebagai jantung kapal, terutama mesin penggerak utama atau main engine dan generator atau diesel generator, yaitu mesin kelistrikan. Kemudian ancaman suku cadang non-OM atau spare part yang tidak original itu menawarkan harga yaitu 30 hingga 60% lebih murah daripada yang original, namun sering gagal prematur dalam ratusan jam, bukan ribuan lagi. Contohnya pada mesin diesel generator, apabila kita ada maintenance injektor, biasanya kita melakukan pressure test. Kemudian apabila pressure test tidak sesuai dengan di catatan manual book, biasanya kita ganti nozzle injektor tersebut. Dan apabila kita menggantinya dengan kualitas atau spare part yang non-ori atau non-OM, kemungkinan untuk jam kerja atau masanya akan lebih rendah daripada yang original. Kemudian urgensi evaluasi teknis, yaitu analisis mengenai pengaruh kualitas pada suku cadang tersebut. Kemudian rumusan masalah dan tujuan, yaitu rumusan masalah yang pertama, bagaimana metodologi dan kriteria parameter ilmiah untuk menilai kualitas suku cadang sebelum dan sesudah dipasang. Kemudian yang berikutnya, apakah risiko teknis dan operasional akibat penggunaan suku cadang non-OM terhadap performa jangka panjang mesin tersebut. Kemudian yang terakhir, bagaimana merancang sistem pengendalian kualitas suku cadang yang efektif dan terukur di perusahaan pelayaran. Kemudian tujuan dari penulisan berikut yaitu kerangka analitis, yaitu parameter kuantitatif, kemudian dimensi dan sertifikasi untuk uji kelayakan suku cadang pada dunia maritim. Kemudian pemetaan kegagalan dan SOP pengendalian. Kemudian dasar teori ataupun pengertian perawatan, yaitu dari definisi para ahli kita ambil dari John Mowbray, yaitu tindakan memastikan aset fisik tetap mampu menjalankan fungsi yang diinginkan pengguna. Kemudian berikutnya kita ambil data dari Anthony Kelly. Semua tim ataupun teknisi administratif dan untuk menjalankan peralatan tersebut sebagaimana mengembalikan fungsinya dengan baik. Tujuan utama perawatan yaitu menjaga ketersediaan dan keandalan peralatan, mencegah kerusakan, mengurangi biaya perbaikan yang membengkak, kemudian memperpanjang usia dan menjamin keselamatan kerja operasional pada mesin tersebut. Kemudian berikutnya, keandalan sistem seri dan kurva bak mandi, struktur seri sistem permesinan. Kemudian kurva bak mandinya yaitu fase 1 kegagalan di awal, kemudian fase yang kedua masa dan manfaatnya akan lebih rendah, lebih
minim untuk jam kerjanya ataupun lebih singkat. Kemudian untuk berikutnya fase-fase keausan pada permesinan tersebut apabila kita memakai yang non OM atau non original. Kemudian stratifikasi suku cadang maritim. OM atau Original Equipment Manufacture diproduksi oleh pabrikan asli. Contohnya seperti Maker, Wärtsilä, MAN, B&W, Caterpillar, Kamin, Yanmar, dan lain sebagainya, yaitu menjamin kesesuaian dan toleransi serta sertifikasi internasional. Adapun yang non OM atau aftermarket dibuat oleh manufaktur independen yang tentunya disamakan speknya daripada OM tersebut, akan tetapi bahan yang digunakan biasanya lebih rendah kualitasnya daripada yang OM tersebut. Kemudian yang palsu atau non OM menggunakan kemasan, logo, dan nomor seri yang palsu. Ini resikonya jauh lebih tinggi daripada yang aftermarket tersebut. Berikutnya, teori kegagalan material, yaitu kelelahan logam atau fatigue failure, yaitu komponen bergerak, contohnya seperti crankshaft, connecting rod, ataupun valve, yaitu inlet ataupun exhaust valve. Menerima beban yang berlebihan, retak mikropolis tumbuh dari titik konsentrasi tegangan meskipun di bawah kekuatan pada mesin tersebut. Kemudian yang berikutnya, tribologi dan hukum keausan Archat. Pada piston, ring, atau silinder liner, kekerasan relatif tergantung pada permukaan yang metal yang sangat krusial. Kemudian berikutnya kita ambil contoh dari profil sebuah kapal objek studi kita, yaitu MV Indonesia Target, yaitu dengan beban mesin yaitu 11.640 kW, yaitu daya MCR atau Maximum Continuously Rating pada mesin MAN BMW 6S 50 MC 2 tak dan dengan putaran 127 rotasi per menit atau RPM. Kita ambil dari 40% pemotongan anggaran, yaitu dari untuk budget kapalnya dipotong 40% dan 1.200 jam operasi pasca docking. Kapal pengangkut peti kemas berbendera Indonesia dengan rute domestik padat antara kebijakan menginstruksikan pembelian suku cadang aftermarket untuk sistem bahan bakar, kartu buang, dan pelumasan. Kemudian kita beralih pada kronologi kegagalan tersebut, yaitu 350 jam injektor bahan bakar seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan, nozzle, tips, OM taktis, merusak spray pattern, suhu buang silinder nomor 3 tembus 4.600 derajat Celcius, alarm kritisnya yaitu 450 derajat, itu sesuai di manual book ya. Jadi set point alarmnya exhaust gas buang itu 450 dan ini tembus di 460 derajat. Kemudian 1.100 jam katup buang patah, exhaust valve spindle patah di valve neck, kepala katup jatuh menghantam piston, kerusakan struktural parah, kapal ditarik tugboat. Ya, jadi resiko atau dampak dari penggunaan spare part atau suku cadang aftermarket seperti itu ya, sangat jelas. Jadi
mereka ataupun tiap-tiap perusahaan ingin meminim budget operasional perawatan kapal, akan tetapi dampaknya jauh lebih dari pada minimalisasi budget tersebut untuk resikonya. Kemudian berikutnya, untuk kesimpulan dan rekomendasi, verifikasi kualitas wajib dilakukan, parameter, kemudian dimensi, sertifikasi harus terverifikasi sebelum pemasangan, bukan hanya berdasarkan harga. Jadi sesuai standar pada kita acuannya bila akan melakukan perawatan yaitu pada manual book. Jadi kita lihat spesifikasinya untuk bahan, kemudian ketebalan, untuk tinggi sekian. Jadi harus kita perhitungkan ya. Kemudian berikutnya, non OM berisiko tinggi pada sistem. Suatu komponen yang akan melakukan penghematan 30-60% berpotensi menimbulkan downtime katastrofik. Kemudian SOP pengendalian kualitas yang mendesak. Diperlukan SOP integratif sehingga pemantauan performa operasional di atas kapal dapat dilakukan dengan baik. Kemudian yang berikutnya yaitu parameter ilmiah kualitas kru cadang maritim. Kegagalan beruntun MV Indo Target membuktikan yaitu kualitas kru cadang harus dievaluasi secara ilmiah, bukan sekedar membandingkan part number pada katalog. Kemudian yang berikutnya, analisis bahaya material inferior, OM versus non OM. Katup buang OM menggunakan paduan nikel Nimonix 80A. Kemudian yang dilakukan pada MV Indo Target, struktur meriko tidak homogen. Kemudian baja Martinitis kelas rendah tanpa nikel yang memadai, yaitu di suhu 600 derajat Celcius, batas telah turun 50%. Kemudian memicu kegagalan pada leher katup, yaitu dapat patah karena untuk kualitas bahannya tidak sesuai dengan yang OM. Berikutnya, toleransi geometris dan surface hardness, yaitu kekerasan pada material tersebut. Yang pertama dari deviasi kelonjongan ataupun ovality kita menyebutnya, yang non OM melampaui batasan desain yang memicu kontak logam langsung dengan fatal pada plunger pompa bahan bakar silinder nomor 5. Kemudian kekerasan permukaan nozzle tips non OM 45 HRC di bawah standar OM yang seharusnya yaitu 62 HRC. Partikel abrasif HFO melebarkan orifice pada tekanan 1200 bar. Kemudian yang berikutnya, sistem injeksi meningkatkan kepresisian dimensi parts tanpa gasket. Deviasi sekecil apapun memicu kegagalan pada sistem tersebut. Kemudian berikutnya, efek domino penghematan. Kita ambil contoh 1.500 US dollar. Adapun kerugian yang didapatkan yaitu mencapai kurang lebih 78.000 US dollar dari total kerugian itu. Patahnya batang katup buang silinder nomor 1 memicu kerusakan berantai ke komponen OM berharga. Penghematan 1.500
justru menimbulkan kerugian total 78.000 US dollar, kalkulasi yang keliru oleh manajemen keuangan. Kemudian untuk yang berikutnya, resiko hukum, regulasi, dan asuransi maritim. Berdasarkan ISM Code elemen 10, perusahaan wajib menjamin perawatan kapal sesuai standar keselamatan. Kemudian Port State Control atau PSG dapat membekukan sertifikat keselamatan jika menemukan suku cadang non sertifikasi pada sistem kritis tersebut. Jadi PSG sewaktu-waktu apabila sedang melakukan pengecekan menemukan suku cadang yang non sertifikasi pada sistem kritis atau part-part yang kritikal, jadi officer PSG tersebut dapat membekukan sertifikat keselamatan pada kapal tersebut. Kemudian yang berikutnya, Marine Insurance Law atau PNI Club pada hull dan machinery berhak menolak klaim jika investigasi membuktikan kerusakan dipicu pemasangan suku cadang yang non standar atau yang melanggar. Jadi pihak asuransi bisa menolak klaim dari perusahaan tersebut jika pada investigasi atau saat melakukan investigasi ditemukan penggunaan suku cadang atau spare part yang non standar. Kemudian berikutnya yaitu 3-tier quality defense system. Tier pertama atau yang satu yaitu pra pengadaan. Kemudian yang kedua, tier nomor 2, incoming inspection, verifikasi visual dimensi kurang lebih 0.002 mm, sertifikat anti korosi. Kemudian yang terakhir atau tier ketiga, pemantauan PMS atau Plant Maintenance System, yaitu barcode, logging performa, alarm kurang dari 20% dalam 1000 jam kerja. Setiap 3 lapis ini mengintervensikan kualitas vendor, ketat di darat, inspeksi, penerimaan disiplin di atas kapal. Kemudian kesimpulan dari masalah atau contoh masalah di atas serta rekomendasi yang strategis, yaitu yang pertama, kesimpulan utama, kualitas suku cadang dinilai dari metalurgi atau surface, hardness atau kekerasan, dan toleransi geometris, bukan mengacu pada harga ataupun visual. Non-OM interior memicu efek domino, unplanned atau downtime, serta penolakan klaim asuransi dan pelanggaran ISM Code. Kemudian sistem 3-tier IML, incoming inspection, serta PMS adalah solusi yang terstruktur. Serta yang terakhir yaitu rekomendasi dari contoh-contoh masalah di atas, yaitu yang pertama, hentikan pengadaan non-OM untuk sistem-sistem kritis. Contohnya yaitu injeksi, katup buang, kemudian bantalan bearing, kemudian untuk bos pump dan lain sebagainya.